الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu Islam, liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar dimenangkan Islam ini di atas nilai-nilai yang lain. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah yang akan menjadi saksi siapa di antara umatnya yang turut berjuang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Maka kepada manusia yang mulia itu marilah kita senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma fassalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Pagi hari ini kita kembali bermuwajahah untuk mengkaji materi-materi keislaman untuk menambah thaqafah, kecintaan dan keimanan kita. Kebetulan dari pengurus menugaskan saya untuk menyampaikan tema-tema yang terkait dengan kebangsaan. Maka saya pikir-pikir materi-materi apa yang terkait dengan kebangsaan, maka saya siapkan slide di mana pada pagi hari ini tema kebangsaan yang kita angkat adalah satu tema yang mudah-mudahan semakin menguatkan kita sebagai muslim, umat yang pada faktanya memang mayoritas hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini aksi nyatanya jelas, konkret, dan memang betul-betul menjadikan negeri ini senantiasa berada dalam persatuan negeri. Kalau saya sering sampaikan di publik itu, kenapa umat Islam yang punya banyak suku, adat istiadat, agama hari ini damai di Indonesia ini? Semua penganut agama dapat beribadah dengan nyaman di negeri ini. Yang saya jawab adalah karena mayoritas umat Islam. Karena umat Islam itu dalam doktrin keimanannya memang bagian daripada keimanannya mendorong manusia untuk bebas memeluk agamanya masing-masing, tidak merusak rumah ibadah, tidak menghina agama orang lain. Itu memang bagian yang inherent dari pelajaran agama kita yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Maka kemudian kita perlu berawal pagi ini dengan bagaimana sejarah sebenarnya tentang kenapa umat Islam ini bisa begitu mayoritas dan diterima, bahkan terus bertambah-tambah pengikutnya. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan terjadi di Perancis. Islam itu agama nomor 2, meskipun jumlahnya masih jauh gapnya dengan agama yang nomor 1. Di Amerika, bahkan di Inggris sekalipun, 13 wali kota Inggris itu sekarang Muslim, dan itu tidak pakai macam-macam. Semuanya murni
dengan ya apa adanya, pernikahan, dakwah, gitu kan, dan seterusnya. Jadi memang besarnya Islam itu akan masuk ke dalam seluruh relung-relung jiwa manusia tanpa dipaksa. Islam ini nggak menjadikan apa-apa. Kita tidak punya mie instan, nggak punya susu, nggak punya apa, enggak. Karena bahkan dilarang orang masuk ke agama kita itu dengan mie instan dan susu. Tapi mereka masuk ke dalam agama ini atau kembali ke dalam agama ini karena apa? Karena cahaya iman, karena kesadaran, karena logika, karena rasio bahwa memang Islam adalah satu-satunya agama samawi, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Baik, yang pertama yang perlu untuk kita ketahui hari ini adalah bersyukurlah kita dapat hidup di dan dilahirkan di negeri negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena ternyata negara Kesatuan Republik Indonesia ini anugerah, ya. Baik secara kita mulai lihat dari wilayah secara geografis dulu, ya. Jadi sayang kalau umat Islam itu tidak maksimal di negeri ini. Yang pertama, situasinya adalah diapit dua benua dan dua samudra besar. Dua benua menunjukkan bahwa ada perdagangan di antara dua benua, ada pelayaran di antara dua samudra, dan Indonesia pasti terkena dampaknya, ya, dampak ekonomi dan politiknya. Yang kedua, Indonesia itu merupakan pertemuan lempengan besar Eurasia di barat, Indo-Australia di selatan, dan Pasifik di timur laut. Posisi lempengan ini menurut para ahli melahirkan banyak gunung berapi vulkanik yang dampak di kulit atasnya itu tanahnya jadi subur dan cocok untuk kawasan pertanian. Kita nggak mengkaji dengan sisi resikonya, ya. Resikonya itu sepanjang Indonesia itu masyarakatnya jangan ada yang nyaman, karena sewaktu-waktu goyang, sewaktu-waktu bergoyang, ya. Karena memang patahan-patahan lempengan bumi itu dia terus bergerak, ya. Terus bergerak, dan memang bumi Allah ini pun sebelumnya terus bergerak. Tetapi kita lihat sisi positifnya adalah tanahnya subur dan cocok untuk kawasan pertanian. Makanya sejak dulu ketika umat Islam ini hadir, umat Islam ini menguasai pertanian dan perdagangan. Orang-orang dulu cita-citanya jadi petani, jadi pedagang. Dulu cita-citanya itu mandiri, ya. Pesantren-pesantren pun tidak ada yang mengharapkan bantuan dari pemerintah, itu nggak ada. Sadar pesantren semuanya mandiri, ya. Anak-anak santri pun ditargetkan bukan menjadi pekerja, tapi menjadi sosok yang mandiri. Itu dulu. Kemudian Indonesia itu daerahnya tropis, hampir sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari sempurna. Nah, ini dampaknya adalah negeri ini kaya dengan makhluk hidup, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan, meskipun ada yang sudah mulai punah. Berikutnya, pertemuan dua samudra besar tadi itu menjadikan airnya hangat. Air yang hangat ini mendorong kekayaan laut seperti ikan yang beragam, tumbuh-tumbuhan yang beragam, dan terumbu karang yang beragam. Jadi kaya. Terumbu karang terbaik ya di Indonesia, ya, ragam ikan terbaik ya di Indonesia. Jadi luar biasa, dan masih banyak sekali wisata bahari kita yang belum dioptimalkan, gitu ya. Jadi kalau kita kuasai sektor wisata saja diseriuskan, itu sudah bisa membuat Indonesia sangat terkenal.
Ya. Banyak negara-negara yang tidak punya gunung berapi, tidak punya sinar matahari sempurna, dan seterusnya. Mereka tetap bisa maju. Kenapa? Karena wisata. Jadi banyak negara yang hidup dari wisata. Ya. Nah, kita ini semuanya punya. Jadi seharusnya negeri ini sangat kaya sekali. Ya. Nah, yang disebut Indonesia itu sama yang disebut Malaysia, Singapura, dan seterusnya adalah negara yang sifatnya baru gitu. Ini masuk wilayah nation state, ya, masuk wilayah cerita bangsa, cerita negara, gitu ya. Ini cerita yang terjadi dampak dari penjajahan. Ada penjajahan, ya, yang semangatnya semangat Katolik Roman dengan gold, glory, dan gospel, ya, dan masuk ke Indonesia. Semangat itu kemudian menjajah dan membagi-bagi, ya, membagi-bagi hasil jajahan. Ya, Indonesia ini cukup banyak yang pernah menjajah kita, ya. Portugis, Spanyol pun pernah masuk di wilayah Ambon, kemudian Belanda, Inggris, Prancis, Belanda lagi, Jepang, lengkap ya. Indonesia itu juga beragam penjajahnya. Tetapi ada kesamaan sebelum Jepang, ya, itu semuanya satu motivasi agama dan membawa motivasi politik dan ekonomi. Itu faktanya, ya. Dan dari situ lahir nation state. Dipecah-pecahlah negeri-negeri ini, ya. Filipina itu Muslim, Thailand itu Muslim, ya. Dipecah-pecah. Singapura itu kesultanan yang nyambung dengan Kesultanan Riau, Pekanbaru. Jadi semuanya akhirnya dipecah-pecah, diberikan hadiah. Muncul, kalau di Singapura itu sultan terakhir sering dianggap sebagai sultan boneka, karena mereka sultannya digaji oleh Inggris. Sampai kemudian akhirnya, ya, umatnya semakin tidak mandiri, dan akhirnya Islam pun kalah di sana. Tinggal the Malay heritage. Kalau kita ke Sultan Mosque, ya, kita cuma bisa lihat masjid besar dan istana besar, tapi sudah jadi museum, ya. Jadi kalau kita ingin belajar kekalahan Islam, salah satunya belajar di Singapura, ya. Makanya kita kalau foto kan, saya melihat cukup jarang yang fotonya di wilayah Sultan, ya, fotonya banyak yang di Singa, gitu kan. Ya. Jadi kalau saya fotonya mah di sono, di Sultan, karena itu identitas kita yang bersatu dengan Nusantara ini tuh. Ya. Kerajaan Singapura, Kesultanan Singapura dengan Kesultanan Johor itu satu pemerintahan tuh. Jadi sejarah Islam yang hilang sekarang lagi. Kalau sekarang jadi presiden, itu presiden ganti-gantian namanya, ya, presiden simbol. Ya, sekarang Muslim kan, dia presiden yang tidak punya otoritas. Otoritas kekuasaan itu ada di Perdana Menteri semua. Jadi berbicara Islam yang hilang, ya berbicara Singapura. Dan kita tahu, ya, Lee Kuan Yew itu dulu masuk ke basis-basis Muslim, pakai peci, bercelana pendek. Nah dulu gayanya begitu, pakai peci, celana pendek, bantuin kaum muslimin. Nah, kaum muslimin sudah terbiasa menerima, ya. Amplop saya berapa nih kalau nyoblos Bapak Lee Kuan Yew? Nah, ini amplopnya 50.000. Nah, nyoblos akhirnya gitu. Jadi nilai coblosan kita tuh cuma senilai 50.000. Harga diri umat Islam itu cuma senilai 50.000. Ya, dia kasih 50.000, habis itu ditinggalkan. Dan salah seorang kenalan bilang, keluarga-keluarga yang dulu pernah tinggal di pesantren di kerajaan itu sekarang tinggalnya nggak jelas di pinggir-pinggir Singapura.
Ya nanti mungkin kakeknya bawa cucunya, ini dulu sejarah kita di Kesultanan dulu, buyutmu tuh di sini, Sultan Hasan Shah itu dulu di sini. Nah, itu cuma cerita-cerita saja, ya cuma cerita. Baik, maka Indonesia pun ya abad ke-20 akhirnya jadi negara, gitu kan. Nah pertanyaannya, sebelum Indonesia ada itu ada cerita apa saja? Nah yang pertama adalah ada cerita tentang siapa asal usul bangsa Indonesia. Kita dulu, siapa asal usul bangsa Indonesia? Ya, kita ini penduduk aslinya Weda, Negrito, ini teori-teori dalam sejarah di sekolah-sekolah, atau imigran. Kalau imigran dari mana? Kemudian kita ingin melihat asal usul bangsa Indonesia itu pakai teori arkeologi, bahasa, atau DNA. Nah, kalau menurut teori arkeologi, mau pakai teori Sangiran atau Nandong? Kalau menurut teori Sangiran, asal usul bangsa Indonesia itu berusia 1,7 juta tahun yang lalu. Kalau menurut teori Nandong, berusia 50.000 tahun yang lalu. Nah kita ini nenek moyangnya Homo erectus paleojavanicus atau Homo soloensis atau Homo sapiens. Nah, ini banyak teori. Yang jelas ada kesamaan, yaitu kesamaan teori evolusi, bahwa nenek moyang kita itu adalah yaitu. Dan wajar nenek moyang kita itu patungnya besar. Ada yang pernah ke Sangiran, Bapak Ibu? Nah, coba main ke Sangiran, tempat nenek moyang kita. Nenek moyang kita. Jadi ini perlu disepakati. Betulkah nenek moyang kita itu, gitu ya? Betulkah nenek moyang? Ya, betulkah umat manusia ini sudah berusia 1,7 juta tahun yang lalu? Berarti 1,7 juta tahun yang lalu itu siapa namanya? Gitu. Ya. Kemudian muncul teori, kalau dia imigran dari mana? Dari Myanmar atau dari Formosa, Kepulauan Taiwan. Ya, maka dilihat nanti, kalau dari Yunan, ini dari Cina Selatan. Berarti asal kita dari Cina ini. Atau dari Formosa, melihat kesamaan teori linguistik, teori genetika, dan macam-macam teori. Nah, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu juga enggak lepas dari faktor kepentingan. Ya, faktor kepentingan. Apalagi dalam teori evolusi. Dalam teori evolusi itu minimal ada 2 skandal dalam sejarah. Skandal dari murid-murid yang fanatik betul dengan Charles Darwin. Yang fanatik pertama itu melahirkan satu kebohongan, satu kedustaan. Jadi dilansir dulu satu gambar di barat itu bahwa ternyata janin lah, atau janin sebelum jadi janin kecil itu antara ikan, ayam, manusia, dan kambing itu bentuk janin awalnya sama, tapi kemudian berubah jadi hal yang berbeda. Foto itu sempat terkenal di sejarah dunia, sejarah sains. Banyak juga orang yang percaya di awal itu, ya. Tapi kemudian akhirnya orang barat sendiri yang menemukan, ya, orang barat yang akhirnya meneliti ulang. Oh, ternyata kita hari ini sudah dibohongi. Ini gambarnya fake, ya, gambarnya palsu. Jadi tidak berdasar, ya, tidak berdasar. Karena kalau dampak teori evolusi itu ya seperti itu, memang semuanya sama. Ikan, ayam, manusia, kambing itu sama, tapi berevolusi dengan sesuatu yang berbeda. Ini kan teori-teori orang barat bingung.
Ya, di Barat itu pernah memimpin gereja Katolik Roma. Setelah itu mereka mereka tidak suka dengan agama Katolik, akhirnya mereka ateis, kan itu sejarah. Nah, di antara negara yang ateis itu adalah Prancis. Kemarin saya seminar dengan salah satu pembicaranya adalah orang Prancis yang ngambil doktor politik di Indonesia. Orang Prancis ini bilang begini, dia ingin mengatakan bahwa Indonesia ini harus paham dengan konstitusi Prancis, karena negara Prancis itu lahir dari dari deklarasi membebaskan diri dari gereja Katolik Roma. Itu kata dia. Jadi mereka tidak mau beragama Katolik lagi, mereka buang agama itu, akhirnya muncul konstitusi namanya Prancis. Jadi Prancis itu memang negara yang basic awalnya sekuler, maka konstitusinya wajib sekuler, maka presidennya ya wajib mendukung sekuler, gitu kata dia. Ya, justru kalau presidennya beragama, itu jadi bingung justru orang Prancis itu. Makanya cara pandang orang Indonesia jangan dibawa ke orang Prancis, kata dia, karena orang Prancis itu memang sekuler dan harus sekuler, gitu, dan harus liberal, itu kata beliau. Tapi saya katakan itu sejarah agama mereka. Sejarah Islam itu tidak pernah ada masalah dengan politik. Ya, justru Islam itu begitu indah sampai saya ambil contoh Andalusia Spanyol. Andalusia Spanyol itu pengaruh agamanya Katolik, tapi ketika dia berada dalam kekuasaan sesama agama mereka secara umum, mereka akhirnya mengirim surat kepada kekhalifahan, minta kami dijajah di Andalusia Spanyol awal itu. Kenapa? Karena mereka mendengarkan keadilan hukum Islam, dan bagi mereka mendingan kita dijajah oleh Islam dibandingkan dibandingkan dengan yang ada hari ini. Kami tertindas. Dan akhirnya mereka memberikan jalur-jalur untuk supaya Islam bisa masuk ke Andalusia Spanyol. Ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dimanapun Islam ada kebebasan beragama. Ya seperti di Indonesia, nyaman orang semuanya membangun keyakinannya, ya, dan seterusnya. Nah, kembali kepada skandal. Tadi ada skandal pertama. Ada skandal yang kedua yang terbaru, ya, yaitu Piltdown fraud, ya, skandal Piltdown yang dilakukan oleh Charles Dawson, ya, yang juga penganut fanatik dari teori Charles Darwin, yang dia lakukan teori itu tahun 1912. Kalau lihat gambar yang paling kanan bawah, itu ada gambar tengkorak. Jadi dia katakan, saya menemukan tengkorak. Tengkorak ini menunjukkan, jadi tengkorak itu ininya kepalanya itu agak seperti kepala manusia, tapi rahangnya seperti rahang orangutan, ya, dan gigi-giginya itu seperti gigi-gigi simpanse, tapi bentuknya pokoknya tidak seperti wajah manusia, tapi bentuk bawahnya ada seperti manusia. Nah, ini tengkorak ini kemudian diklaim sebagai bukti inilah evolusi. Nah, yang ada di lukisan di atas itu adalah gambar F.O. Barlow, Elliot Smith, Charles Dawson, Arthur Smith, ya, ada Underwood, Kate, dan seterusnya. Nah, coba di sini kemudian akhirnya diteliti ulang oleh mereka bahwa ternyata yang dulu pernah diklaim dan dipercaya puluhan tahun tentang bahwa tengkorak ini adalah bukti teori evolusi, diteliti ulang oleh mereka, ternyata mereka dibohongi. Karena memang kelihatan seperti ini karena berhasil menyatukan
makhluk tadi di tengkorak manusia yang berusia 500 tahun, ditempel sama rahangnya orang hutan, dan ditempel sama gigi-giginya simpanse. Nah, siapa yang membongkar kedustaan ini? Ya mereka juga. Jadi ada orang-orang ateis yang kemudian teliti ulang. Tapi teori Charles Darwin ini kan sudah keburu meluas, ya, sudah keburu meluas. Padahal sebenarnya teori Darwin ini adalah teori kebingungan, ya, teori orang bingung. Ketika mereka meninggalkan agama, kan mereka jadi bingung. Nah, ketika mereka bingung, mereka buat teori-teori. Nah, teori-teori itu ditulis di buku. Sayangnya oleh sebagian sekolah-sekolah di Indonesia, teori-teori itu diajarin. Jadi bapak ibu nyekolahin anak, bayar uang untuk mendidik anak-anak kita untuk jadi orang bingung. Karena ngikut orang barat yang juga sedang bingung dengan teori kehidupan mereka. Ya, dan tanpa diberikan nilai, nggak jarang sekali guru yang menyatakan, nah, kita sedang belajar kebingungan orang barat ya, bahwa orang barat percaya kalau ada teori Darwin, evolusi dan sebagainya. Itu nggak pernah disampaikan. Yang jelas, nak, tolong pelajari, hafalkan, nanti keluar UMPTN, kan gitu saja. Akhirnya orang belajar tanpa tahu nilainya benar nggak sih, teori evolusi itu benar nggak sih. Nah, ini beberapa screenshot terbaru abad 20 bahwa misalkan A.M. Wilson mengatakan, "It's time Charles Darwin was exposed for the fraud he was." Ini sudah saatnya, ya, apa yang dilakukan oleh Charles Darwin itu diekspos. Artinya ini satu narasi-narasi kebohongan sebenarnya. Ya, ada lagi tulisan itu sebelah kiri, "What Darwin didn't know about evolution," dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kisah tentang evolusi. Kaitan dengan Indonesia apa? Setujukah kita nenek moyang kita yang tadi itu, gitu ya? Kalau saya tidak pernah setuju, karena memang secara saintis tidak mendukung juga. Dan umat manusia itu umurnya itu nggak sampai jutaan tahun, nggak sampai. Ya, dari banyak hasil kalkulasi para pakar dan para ulama, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini bahkan, itu sekitar lebih dari 8.000 tahun sedikit. Jadi jaraknya itu bukan jutaan tahun. Nabi Adam itu bukan jutaan tahun yang lalu. Ini cuma in term of 1,000 years. Ya, jaraknya itu cuma sekitar 8.000 tahun kurang lebih. Ya, kalau lebih-lebih mungkin 10.000 gitu ya. Jadi nggak sampai jutaan tahun kan. Dan dalam waktu yang panjang itu, 8.000 tahun itu, disitulah Allah telah mengutus 124.000 nabi atau 315 orang rasul di dalamnya. Baik, sekarang kita melihat pengaruh Hindu dulu di Indonesia, karena cukup banyak jadi kadang-kadang begini, saya kalau ke kantor besar Republik Indonesia di KBRI di banyak negara gitu, saya masuk tuh nggak seperti masuk ke, kan kalau di luar negeri itu kita ke KBRI itu kan ke negara kita sebenarnya, negara kita wakilnya di luar negeri. Saya nggak melihat kalau masuk itu ke dalam negara kita di luar negeri itu seperti berada di negeri Muslim. Itu saya nggak ngerasa itu. Saya ngerasanya kok saya seperti di negara Hindu ya, gitu kan. Ya. Terlebih ketika balik ke Indonesia, kalau kita lihat ke kampus-kampus, ya kampus-kampus itu, ya sebagian logo-logonya itu adalah patung-patung. Yang patung-patungnya menunjukkan bahwa dia Hindu kan gitu. Ini patung Hindu, kesini patung Hindu. Ini ada apa? Kenapa semua kampus terbaik itu ya Hindu gitu? Mulai mikir-mikir kenapa dulu Muhammad Natsir menginisiasi sekolah IAIN, institut-institut Islam hampir di seluruh provinsi. Ya, karena memang
kalau nggak ada perjuangan-perjuangan melahirkan pendidikan Islam itu, lama-lama sejarah Islam itu hilang. Yang besar itu adalah Hindu. Bukan berarti kita tidak suka dengan Hindu, bukan. Tapi sejarah itu memang harus diletakkan pada posisi yang sebenarnya. Betulkah Hindu itu pernah memimpin seluruh wilayah Nusantara ini? Karena faktanya kan hari ini Hindu hanya ada di Bali secara umum yang mayoritas. Dan di Bali pun ternyata Hindunya berbeda dengan Hindu yang ada di India, beda. Dan yang menyatakan beda bukan kita. Memang majalah Raditya pun sudah mengatakan Hindu versus Hindu Bali. Karena bentuk-bentuk keyakinannya sudah berbeda. Sementara negeri lainnya mulai dari Aceh sampai Papua tidak Hindu. Nah, berarti kejayaan kebesaran Hindu yang sering dibesarkan di berbagai konteksnya itu. Nah, itu seperti apa korelasinya? Kenapa kita menjadi semakin takut untuk menyatakan identitas kita ini adalah Muslim, ya, negeri ini? Ini sekali lagi bukan karena kita sara dan seterusnya, bukan. Tapi kita coba telusuri. Pertama, pengaruh Hindu di Indonesia tidak bisa dinafikan. Ya, ada kerajaan Kutai Negara di lembah Sungai Kutai di pantai Kalimantan Timur. Ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan prasasti Yupa dalam huruf Pallawa yang didirikan Aswawarman. Ada kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Berdasarkan apa? Berdasarkan 7 prasasti. Ada kerajaan Kalingga di Jawa. Berdasarkan apa? Berdasarkan buku sejarah dinasti Tang yang dipimpin Ratu Sima tahun 674 Masehi. Nah, yang menarik adalah Ratu Sima diceritakan dalam buku sejarah dinasti Tang telah memberlakukan hukum potong tangan dan sejalan dengan kepemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Nabi lahir tahun berapa Masehi? Jangan tahun gajah, ya, susah nanti. Tahun gajah berapa? Tahun berapa Nabi lahir? 571 Masehi. Nabi jadi Nabi tahun berapa? Caranya 571 tambah 40 611. Iya kan? Iya kan? Nah, kemudian Nabi wafat tahun berapa? Maaf, 571 tambah 40 611 ya. Kemudian Nabi wafat tahun berapa? 611 tambah 23 berarti 634 kurang lebih, atau 632 nanti terkait tentang perbedaan Hijriah dan Masehi. 634. Nah, 674 itu ya 634 ya. 634 tambah 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin memimpin berarti 664. Nah, setelah itu 10 tahun pertama dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan ini penting diketahui, strategis Muawiyah ini strategis. Muawiyah itu raja pertama. Raja ya, bukan khalifah, dia raja pertama, dan dia raja yang adil. Muawiyah itu di antara prestasinya sebagai gubernur di Irak di masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah membentuk pasukan perang angkatan laut, teknologi kapal dan teknologi pembuatan dermaga pembuatan kapal. Begitu diciptakan kapal laut, itulah yang dinanti umat Islam dulu, karena ayat-ayat untuk berlayar di lautan banyak banget di Al-Quran itu. Dan di abad ke-7 itu, ya, tahun 644 itu, umat Islam sudah berlayar. Begitu ada teknologi, langsung berlayar. Nah, diduga oleh banyak peneliti, dan nanti kita sampaikan fakta-faktanya di sini, bahwa
Sejak abad ke-7 itulah Islam bahkan sudah masuk ke Indonesia. Ya, jadi kalau tadi Islam masuk ke Indonesia kapan pertama kali? Maka sebagian pendapat sudah mengangkat dari dulu, dan ini dilihat nanti dari bukti-bukti yang ada, termasuk yang saya sampaikan ini, bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia abad ke-7 melalui teknologi pelayaran. Eropa ceritanya gimana? Eropa ceritanya masih takut naik kapal laut. Karena fatwa gereja itu menjelaskan di awal itu bahwa bumi itu bulat apa datar? Datar. Nah, bumi datar, maka orang-orang kapal dulu nggak berani naik kapal laut, karena mereka khawatir kalau naik kapal laut nanti jatuh. Ya. Nah, Islam sudah mengenal teknologi kapal laut, dan teknologi kapal lautnya Islam itu terus bertahan nanti bahkan di masa Sultan Abdul Hamid II. Ya. Di masa kekhalifahan Sultan Abdul Hamid II, yang ini dibuktikan dengan Jerman itu kenapa dekat sama Abdul Hamid II, karena ingin mendapatkan teknologi kapal laut yang terkenal dari Turki. Jadi sampai abad ke-18 itu teknologi kapal laut umat Islam itu susah disaingi karena terus mengalami perkembangan luar biasa. Nah, di abad ke-7 itu tadi kita bicara 664 sampai 674 itu masih masanya Muawiyah bin Abu Sufyan. Ternyata di kerajaan Kalingga di Jawa, Ratu Sima itu menurut buku, bukan buku bahasa Arab ya, ini buku dinasti Tang, itu telah memberlakukan hukum potong tangan, dan itu semasa dengan kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Adakah hubungannya? Wallahu a'lam. Ini kan susah diputuskan, susah disimpulkan. Ya, tetapi kita cuma bicara faktanya itu. Gitu. Berikutnya ada kerajaan Kanjuruhan di barat laut Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan apa? Berdasarkan prasasti di desa Dinoyo tahun 760 Masehi dengan huruf Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Ada kerajaan Melayu yang ditaklukkan Sriwijaya. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan berita Ising, pendeta Buddha yang berjalan dari kantor ke India. Ada kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan apa? Prasasti Kedukan Bukit Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur. Ada kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah dengan Prambanannya. Ada kerajaan Mataram Hindu di Jawa Timur. Ya, kerajaan Mataram itu ada dua, ada yang di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, dan itu berbeda. Ada kerajaan Singosari yang didirikan di Batara Siwa, Ken Amrok. Ada kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini didirikan Raden Wijaya wafat tahun 1300, awal abad 14 ya. Sebelum 1295. Nah, ini terkait tentang makam Punggawa di Trowulan Mojokerto. Ternyata pegawai Majapahit banyak yang Muslim. Jadi di tahun 1309 ya, dan ini nanti bisa dilihat di makam Punggawa di Trowulan Mojokerto. Ternyata makamnya itu ya, yang kanan bawah itu sudah banyak bertuliskan Arab ininya, apa namanya, nisannya, dan itu adalah pegawai-pegawai Majapahit. Nah, pertanyaannya, apakah Islam masuk abad 13? Seandainya Islam masuk abad 13, kenapa banyak sekali pegawai yang beragama Islam, padahal itu kerajaan Hindu? Maka di sini patut diduga banyaknya orang masuk Islam, banyaknya orang beragama Islam itu, maka Islam bukan masuk di abad 13, tapi sudah jauh lama sebelumnya. Nah, kenapa kemudian kerajaan Majapahit banyak mempekerjakan orang Islam? Nah, ini muncul teori karena salah satu kepentingannya, teman dagang kerajaan Majapahit itu banyak orang-orang Arab, pedagang-pedagang Islam, yang akan lebih nyambung kalau berbicara dengan bahasa Arab, dengan
tradisi keislaman, dan itu lebih nyambung. Tapi dalam konteks Islam masuk ke Indonesia tahun berapa? Maka ini mulai diupayakan disambung dengan masuknya Islam di abad ke-7 Masehi tadi, melalui teknologi pelayaran yang sudah mulai masuk. Akhirnya mulai banyak orang meneliti ke sana. Karena orang selama ini tahunya Islam itu masuk lewat pedagang Parsi dan Gujarat. Ya, pedagang Gujarat itu apa sih? Gujarat itu nama desa kecil di India yang bermazhab Syafi'i. Ya, dan ini masuk pada dampak pemerintahan dinasti Mughal di India yang Muslim. Ya. Dinasti Mughal itu menarik karena menguasai India tapi tidak memaksa orang India masuk Islam. Itu menarik. Dinasti Mughal. Ini beda sama kalau Islam itu kalah, Islam itu dipaksa untuk masuk ke agama mereka. Baik, bagaimana terjadi transformasi Hindu ke Islam? Ya. Bagaimana terjadi transformasi Hindu ke Islam? Para peneliti mengatakan begini, Anda itu kalau datang ke candi, ya, ada candi Prambanan gitu ya, itu yang dibaca apa ya? Mungkin sebagian orang katakan, wah luar biasa, candi ini megah, tinggi, besar. Nah kalau cara pandang peneliti itu beda, peneliti sejarah. Ketika mereka melihat candi, dia melihat ini candi yang bangun siapa ya? Siapa yang bangun candi kira-kira? Pak Harto kan? Pak Harto ya. Candi Prambanan yang bangun itu siapa? Manusia apa jin? Manusia. Nah pertanyaan berikutnya, dalam kerajaan Hindu, ada kasta kan ya? Ada kasta ya? Ada 4 kasta: Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah kira-kira yang bangun yang bangun candi itu Brahmana apa Ksatria? Jawabannya udah pasti bukan kedua-duanya. Sudah pasti yang bangun bukan Brahmana, bukan Ksatria. Yang bangun siapa? Waisya atau Sudra, begitu. Maka para peneliti sejarah itu kalau melihat itu bukan melihat kemegahannya. Oh ya, ini yang bangun Waisya Sudra. Nah Waisya Sudra itu bangun itu dipaksa atau tidak dipaksa? Nah maka di sini nanti dikembangkan dengan terjadinya pergerakan dari pelarian dari wilayah-wilayah di mana candi itu ada, di mana orang-orang banyak yang akhirnya lari keluar, pindah ke daerah pesisir pantai. Nah, karena itu kalau kita melihat cara pandang ini, ketika kita melihat candi, kita melihat ada gambar orang yang tidak merasa bahagia, akhirnya pindah. Kenapa? Karena khawatir ada pembangunan besar-besaran seperti itu yang mereka yang melakukan, gitu ya. Nah, sistem kasta ini kemudian kan menjadi catatan bagi orang yang memeluknya, sehingga ketika dakwah Islam hadir, teori Islam itu apa? Kesamaan derajat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian orang kaya maupun orang miskin nggak penting. Yang penting siapa yang paling bertakwa. Nabi di antara penutup dakwahnya itu adalah tidak ada beda orang Arab Quraisy sama orang Ajam, karena tidak yang kulit putih maupun kulit hitam seperti Bilal, semuanya sama. Dan kalau seandainya kemuliaan itu diukur dari kekayaan, maka siapapun akan bisa meraih kemuliaan dalam pengertian manusia itu. Syaratnya apa? Mereka mau berdagang ke pasar. Orang miskin, dia semangat dagang ke pasar, dia akan jadi orang kaya lagi. Maka akhirnya Islam itu mendorong pada kesamaan derajat. Maka semua orang sepakat. Kenapa kemudian Hindu penganutnya dengan begitu mudah menerima Islam? Karena di Islam kita tidak mengenal kasta.
Maka bekas-bekas beberapa kerajaan mulai dari Kutai, Kartanegara sampai tadi Sriwijaya itu akhirnya tidak berdampak sama sekali. Dan itu semua tidak dengan darah. Sekali lagi, tidak dengan pasal Islam itu tidak pernah mendakwakan kepada Hindu itu dengan darah, dengan jihad, itu enggak ada. Runtuhnya Majapahit, apakah karena kerajaan Mataram? Apakah karena kerajaan Islam? Enggak. Majapahit runtuh karena pertempuran internal mereka sendiri yang sudah mulai lemah. Di tengah kelemahan mereka, Islam pun ada dakwah. Gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Peneliti juga melihat ternyata warisan-warisan Hindu-Buddha itu bukan karya tulis, tetapi candi-candi besar. Umat Islam kok nggak kelihatan ya candi-candi besarnya, gitu kan? Kalau umat Islam itu warisannya bukan candi-candi besar, warisannya adalah ilmiah, produk-produk tulisan, kitab. Maka disebutkan penulis-penulis Hindu-Buddha akhirnya senang menulis itu karena dapat berinteraksi dengan umat Islam yang mendorong umatnya untuk berilmu dan berbudaya tulis. Mulailah senang menulis, ditemukanlah teknologi menulis paling awal. Ya, Bapak Ibu bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional di seberang Monas. Ada yang sudah pernah ke situ? Belum. Oh, kasihan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ke sana itu ada museum kan? Perpustakaannya kan di belakang. Depannya kan museum. Museum sejarah kertas-kertas. Jadi berbagai teknologi kertas, berbagai bentuk tulisan, mobil khusus yang ada di Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat itu semua. Lengkap, bagus sekali museum. Nah, berarti sejarah Islam belum luar biasa. Tapi memang sejarah kita melihat luar biasanya satu sejarah itu ada orang melihat dari gedung-gedungnya, bangunannya. Tapi umat Islam nggak mendorong Bapak Ibu melihat dari bangunannya, tapi dari warisan ilmunya. Nah, ini tidak disukai oleh para orientalis. Akhirnya biaya cukup besar, jor-joran dalam bentuk penelitian besar-besaran yang dilakukan oleh para orientalis dan Belanda. Penelitiannya bukan kepada Muslim, bukan kepada warisan Islam, tapi kepada peninggalan Hindu sejati. Ya, peninggalan Hindu yang sejatinya dengan banyak penelitian Hindu ini, umat Islam lebih kenal sejarah Hindu daripada sejarah Islam. Nah, ini masuk pada wilayah politik namanya. Bagaimana kesannya Islam itu tidak ada warisan apa-apa. Ya. Nah, kenapa? Karena ada penelitian itu. Nah, pertanyaannya berikutnya, betulkah Islam itu tidak ada warisan apa-apa? Dan seterusnya. Nah, kita masuk dulu kepada Islam masuk ke Indonesia abad keberapa ya? Tadi disebutkan teori yang sangat berkembang adalah teori abad 13. Namanya teori Gujarat. Siapa yang membangun teori ini? Snodgrass, Stutterheim, Bernard, Pijnaker, Mokwe. Ini bukan orang Islam semuanya. Jadi kalaupun Snodgrass itu dikenal masuk Islam, itu sangat patut diduga Snodgrass itu by design oleh Belanda. Masuk Islam, mu'alaf, pasang jenggot, pakai jubah, naik haji, untuk kemudian mengambil strategi umat Islam disampaikan kepada Belanda. Ini Snodgrass. Ya. Dan dia dikenal di Aceh sebagai Muslim, tapi umat Islam di Aceh pun yang membongkar bagaimana persoalan-persoalan yang telah dilakukan oleh Snodgrass. Ya. Dan teori ini lemah. Kenapa? Nah, karena di Gujarat sendiri tahun 1297 agamanya masih Hindu. Kita sudah bilang abad 13 Islam masuk melalui Gujarat, padahal di Gujarat tahun 1297 agamanya masih Hindu. Seandainya tahun 1000, karena abad 13 itu kan sisa 3 tahun lagi, 1298, 99, ya sisa 2 tahun lagi. Karena 1300 itu udah masuk abad 14. Ya. Tidak, seandainya 2 tahun ini Gujarat sudah Islam, itu belum bisa menjawab masa tiba-tiba dia sudah dakwah ke Indonesia.
belum bisa menjawab itu. Nah, ini namanya masuk teori berjalan. Yang kedua, teori Persia bahwa Islam itu masuk dari pedagang Parsi yang agamanya Syiah. Faktanya di Indonesia itu agamanya tidak Syiah mayoritas. Agamanya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam. Dari Aceh sendiri yang Persia katanya masuk ke sana, Aceh pun tidak ada Syiah. Yang ada adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, teori Persia ini didukung oleh beberapa penulis Muslim, tapi teori ini lemah karena faktanya mayoritas penganut kita adalah tadi saya sebutkan Ahlus Sunnah. Kata mereka, coba lihat cara ngaji kita, alif, ba, ta, itu cara mengajinya Persia. Maka kita jawab, cara ngaji itu bukan hanya dari Persia, bukan hanya Syiah yang ngaji Al-Quran seperti itu. Berikutnya yang ketiga adalah teori Cina. Nah, ini ada juga yang dukung, yaitu Selamat Mulyana, bahwa Islam masuk dari Cina. Teori ini lemah karena setelah melihat kenapa Selamat Mulyana bilang umat Islam itu datang dari dakwah dari Cina, karena dalam karya-karya literasi Cina, nama-nama wali songo itu atau wali sangat istilah di sana itu menggunakan istilah-istilah Cina. Berarti para wali-wali itu orang Cina. Nah, bisa dijawab bahwa bukan hanya wali songo yang menggunakan bahasa Cina. Dalam tradisi Cina itu kalau menulis sejarah memang cukup banyak mentransformasi istilah-istilah itu dengan istilah-istilah Cina. Bukan hanya wali songo. Kalau kita lihat karya-karya Cina, cukup banyak nama-nama baik nama kota maupun nama raja dan seterusnya dengan menggunakan istilah-istilah Cina. Maka istilah Cina dalam literasi Cina itu tidak bisa jadi dasar yang kuat bahwa wali songo itu dari Cina atau dakwah ini datang dari Cina. Nah, berarti sisa teori yang terakhir, yaitu teori Islam, teori Arab, bahwa Islam itu sudah masuk pada abad ke-7 tadi yang saya sampaikan. Nah, teori ini didukung oleh 1 Buya Hamka, 2 Hashmi, 3 Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Didukung juga oleh orang Belanda yang jujur seperti C.G. Van Moor, T.W. Arnold, John Crawford, ya. Dan yang menarik, ini didukung oleh satu kitab yang ada di Cina, Ciu Tansu, yang kemudian diterjemahkan juga menjadi Ajaibul Hind oleh Al-Imam Roma Hurmuzi, di mana dalam kitab itu dijelaskan bahwa Islam sudah ada di wilayah Nusantara ini pada abad ke-7 gitu. Ya. Siapa pembawa-pembawa Islam di Indonesia? Nah, beberapa catatan yang kita kumpulkan adalah kalau tadi Gujarat teorinya sudah gugur tahun 1297 masih Hindu, tetapi juga kita ketahui di Sumatera ada angkatan dakwah dari Teluk Cambai Gujarat tahun 789 Masehi, yang itu kumpulan ada orang Arab, orang India, orang Persia, Muslim masuk semua, ya, yang berjumlah 100 orang itu pernah masuk. Nah, yang kedua, kalau kita lihat makam Fatimah binti Maimun di Gresik, wafatnya itu di nisannya itu adalah tahun 1082. Berarti abad berapa? Abad 11. Dan makam Fatimah binti Maimun ini menunjukkan makam Muslim abad 11. Setidaknya kata para sejarawan sudah ada komunitas Muslim di masa Prabu Jayabaya atau sebelumnya masa Raja Airlangga. Kenapa? Karena wafatnya tahun 1082. Ini berarti di antara 2 kepemimpinan yang ada di Gresik itu, yaitu Raja Airlangga dan Raja Prabu Jayabaya. Dan Fatimah binti Maimun Muslim, berarti abad 11 itu sudah ada agama Islam. Abad 11. Jadi mulai ada fakta-fakta, bukan
kita sudah mulai masuk mengarah ke abad ke-7. Nah, kita lihat tadi abad 11 sudah ada makam Fatimah, angkatan dakwah sudah ada abad ke-8, ya. Baru kemudian yang paling mudah diraih ya tentu abad 15 hingga 16. Ini masanya dakwah masif oleh Wali Songo, ya. Dan di sini makam banyak sekali. Ya, yang tentu jamaah sini sudah pernah juga ya rihlah ke ziarah ke makam-makam para wali. Ada makam Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Nah, yang disebut Wali Songo itu menurut sebagian sejarawan enggak tetap, itu semacam satu wadah, jumlahnya harus 9. Makanya ketika ada yang wafat nanti digantikan, ada Sunan Tembayak, Sunan Prawoto, Sunan Mudung, Sunan Geseng, Sunan Bonang, Mojo Agung, Syekh Jenar, Syekh Subakir, Maulana Ishaq dan lain-lain. Di Madura ada nama-namanya, Kalimantan ada nama-namanya, Sulawesi ada nama-namanya, Maluku pun ada nama-namanya. Baik, pukul 17.36. Saya sampai jam berapa? Jam 9. Oke, sepertinya sudah cukup. Selain saya masih banyak nih soalnya, jadi khawatir nanti bertambah siang. Saya sampai di sini dulu saja, minimal sampai sini Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang dibawa ini, ya, terus terang ya, sedang dibawa ke alam pemikiran. Islam itu sudah masuk sejak abad ke-7, patut diduga. Maka cara pandang kita cara pandang yang lebih awal gitu, sebagai umat yang kontribusinya luar biasa banyak. Jadi jangan sampai umat Islam itu dianggap nggak punya kontribusi, ya, nggak punya catatan sejarah. Nah, jadi mulai abad ke-7 kontribusi udah ada, apalagi mulai abad 15, 16, nanti masa Belanda masuk itu kan abad 18, 17, 18 Belanda mulai masuk. Nah, di situ mulai terjadi pertempuran 18, 19, 20. Ini pertempuran semua. Nah, pertempuran semua ini siapa angkatan perangnya? Muslim atau siapa? Nah, itu semuanya adalah kontribusi. Di mana peran umat Islam ada di sini semua. Nah, karena itu kalau umat Islam kemudian tidak punya semangat perjuangan melanjutkan, maka umat Islam nanti tinggal sejarah. Nah, karena itu umat Islam ambillah energi di masjid-masjid ini, dari subuh-subuhnya, dari sholat-sholat berjamaahnya. Setelah itu kita keluar dari masjid, mimpin umat, mimpin pemuda, mimpin masyarakat untuk selalu punya semangat juang, agar eksistensi umat Islam ini nanti diwariskan pada generasi berikutnya sampai Allah yang berkehendak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.